Halo Sobat Neo, apa kabar? Pada tutorial sebelumnya di unit 10, kita telah membahas mengenai ekspor data ke dalam bentuk Excel. Pada materi kali ini, di tutorial unit 11, kita akan membahas mengenai ekspor data ke dalam bentuk PDF. Untuk mendukung tutorial ini, nanti kita akan menggunakan plugin yang namanya DOM PDF. Nanti kita akan menerapkan dan menginstal plugin DOM PDF ke dalam proyek kita. Untuk menginstal DOM PDF, nanti kita akan menggunakan yang namanya Composer. Oleh karena itu, kita akan menginstal Composer terlebih dahulu ke dalam PC atau laptop kita. Nah, ini Composer. Nanti kalian bisa download Composer di link getcomposer.org. Lalu di sini ada download ya. Klik download. Nah, di sini ada Composer setup.exe. Nah, ini tinggal di-download saja. Jika sudah terdownload, tinggal di-install. Install for all user. Yes. Tinggal di next saja. Di bagian setting check, kita harus mengarahkannya ke dalam php.exe. Jika kita menginstal CrossM-nya di dalam drive C, secara otomatis di sini sudah ada php.exe. Nah, berhubung saya menginstal CrossM-nya di dalam drive D, maka kita harus mengarahkan Composer ini, settingannya ini ke dalam php.exe. Kita browse, kita ke drive D, CrossM, lalu kita pilih PHP, lalu cari php.exe. Kita open. Nah, seperti ini ya. Lalu kita next saja. Kita centang, kemudian kita next. Oke, kita next lagi. Lalu kita install. Next. Next. Finish. Composer sudah berhasil kita install ya. Setelah Composer sudah berhasil kita install, kita lanjutkan. Kita menuju ke drive project kita. Di sini aplikasi Purpose ya. Di dalam CrossM htdoc. Open saja. Lalu kita tekan Shift, tahan, kemudian klik kanan. Kemudian di sini nanti akan muncul PowerShell window here. Nah, di sini tidak selalu PowerShell. Kadang itu ada yang di sini open command prompt window here. Tapi sebenarnya tidak masalah, baik PowerShell maupun command prompt, semuanya bisa digunakan. Kita klik saja, kita pilih. Nah, untuk menginstal DOM PDF, kita mengetikkan sintaks berikut. Silakan ketikkan Composer require DOM PDF. Kemudian kita enter. Nanti secara otomatis dia akan download, kemudian akan menginstal di dalam project aplikasi kita. Ini errornya di mana? Mungkin untuk mengetahui di errornya di mana, kita bisa searching. Kita kopikan saja. Untuk mengcopy, kalian tekan enter. Lalu ke browser, silakan dicari, dipastekan di sini. Nah, biasanya di bagian atas ini, kita coba lihat. Nah, ini ya, ada salah satu jawaban. Di dalam composer.json itu harus lowercase. Lowercase itu berarti hurufnya huruf kecil. Nama package-nya itu harus huruf kecil. Nah, sekarang kita ke codingan kita, ke project aplikasi kita ke composer.json. Ini ya, composer.json. Dari composer ini kita sudah ditunjukkan bahwa silakan menggunakan Mickey 179/VFSS_stream ya. Kita cari VFSS_stream. Ini ya, VFSS_stream. Nah, ini ada huruf kapital, kita kecilkan saja, kita save. Sekarang kita jalankan Composer require DOM PDF lagi. Nah, di sini dia akan download, kemudian langsung menginstal di dalam project aplikasi Purpose kita. Kita tunggu sampai instalasinya selesai.
Oke, instalasi sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan. Ini bisa kita close saja. Ini juga kita close. Sekarang kita menuju config. Kita buka file config di dalam folder config. Kemudian kita cari autoload di sini. Scroll ke bawah. Nah, di sini ya, Composer autoload. Ini false-nya kita ganti dengan vendor/autoload.php. Seperti ini ya. Kita save. Nah, untuk mempermudah kita dalam menggunakan DOM PDF, kita buat library. Kita ke folder library. Ini kita minimize saja. Kita ke folder libraries. Kemudian kita buat new file. Kita beri nama filenya adalah pdf.php saja. Nah, sekarang di dalam file ini kita buat library DOM PDF-nya ya. Kita awali dengan sintaks PHP. Lalu di sini kita use DOM PDF ya. Kita akan menggunakan DOM PDF. Kemudian kita membuat kelas. Untuk nama kelasnya sama seperti nama file yaitu PDF. Extend-nya adalah extend DOM PDF. Lalu untuk construct-nya kita kasih public saja. Lalu di dalam construct kita tambahkan parent. Kita buat satu fungsi untuk ngeload PDF ya. Public function load view. Di sini parameternya adalah view, halaman yang nanti akan kita load, kemudian datanya. Datanya dalam bentuk array. Kita buat variabel namanya HTML. Isinya adalah get instant lalu load view. Kita sesuaikan dengan parameter view. Lalu kita parsingkan datanya. Lalu kita true. Lanjutnya adalah load HTML. Berarti kita akan ngeload HTML di sini. Ini HTML. This render. Di sini stream, kemudian kita beri this file name. Kemudian array. Nah, array-nya adalah attachment. False ya. Nah, ini untuk this file name, ini adalah variabel global ya. Jadi di sini kita belum punya variabel global file name. Oleh karena itu kita tambahkan di atas construct ini public file name. Kita inisialkan untuk file name-nya kosong ya. Jadi seperti ini saja untuk library PDF, di mana library PDF ini nanti akan menggunakan DOM PDF. Nah, library ini akan kita panggil di controller ya. Sekarang kita ke view-nya terlebih dahulu. Untuk datanya nanti akan kita ekspor ke dalam PDF adalah laporan. Jadi nanti kita ke halaman laporan di sini, kita akan tambahkan satu button ekspor di sini. Sekarang kita ke view, laporan, kemudian index. Kita tambahkan buttonnya. Kita menggunakan div. Di dalam div-nya kita menggunakan button group. Kita gunakan button, lalu buttonnya ada kelasnya ini ya, m0, float right, berada di sebelah kanan, btn default, btn sm. Lalu untuk ikonnya Fava export, Fava download. Lalu untuk namanya adalah export. Seperti ini. Sekarang kita lihat ke view-nya, kita refresh. Nah, seperti ini ya. Ada button export di sini.
Sekarang kita ke controllernya, ke controller laporan. Nah, kita buat fungsi untuk ekspornya. Public function export PDF ya. Kita kasih nama adalah export PDF. Sebenarnya untuk fungsi ekspor PDF ini berarti dia harus mengakses data dari list laporan ya. Kita tambahkan variabel tahun, kemudian di sini kita akses datanya. Kita kopikan saja dari filter ini ya. Kita copy, kita pastekan di sini. Lalu kita tambahkan data tahun seperti ini. Jadi array data ini nanti data yang akan kita tampilkan di halaman PDF kita, yaitu berupa list laporan dan variabel tahun. Lalu kita akses library-nya PDF, set paper. Oh ya, sebelumnya kita panggil dulu library-nya di atas ini ya. Di construct, di load library. Tadi apa nama library-nya? PDF. Baru bisa dipanggil seperti ini. Set paper, ini untuk set papernya atau set ukuran kertasnya. Kita akan menggunakan kertas A4. Lalu orientation-nya adalah portrait. Kita panggil lagi di PDF, file name. Kita set namanya sama dengan laporan. Mungkin laporan tahun ya. .pdf seperti ini. Kemudian kita akses load view-nya. Laporan v laporan PDF dan datanya yang akan kita tampilkan. Oke, untuk controllernya seperti ini. Jadi di PDF itu kita mengakses library PDF ya, yang tadi kita buat. Lalu set paper untuk ngeset paper, kemudian file name untuk ngeset nama filenya. Nama filenya kita adalah laporan strip tahun. Tahunnya itu nanti tahun yang kita pilih. Lalu .pdf. Nah, di sini load view itu nanti akan mengakses fungsi load view dari .pdf ini, load view. Kemudian nanti di sini akan ekspor PDF-nya. Akan menampilkan atau mengenerate file PDF-nya di dalam browser kita. Nah, sekarang kita membuat view PDF-nya ya, tampilan PDF-nya, yaitu file laporan di dalam folder laporan. Kita ke folder laporan, kita buat file baru namanya v_laporan_pdf.php seperti ini. Di sini kita gunakan HTML. Di dalam head ini kita gunakan yang namanya CSS ya. Jadi kita pakai style. Lalu stylenya ini yang pertama adalah page. Kita set marginnya adalah 0 cm. Lalu selain page berarti kita set body-nya. Margin top-nya, batas atasnya adalah 1 cm. Batas kirinya 2 cm. Bawahnya 1 cm. Dan kanan 2 cm. Lalu kita set header. Posisinya adalah fix. Margin left 2 cm kita samakan, dan margin right-nya adalah 2 cm juga. Top 1 cm. Lalu untuk footer, position juga fix. Bottom 1 cm.
left 1 cm, right 2 cm, ini left-nya 2 cm ya. Lalu top 1 cm. Font size-nya 10 pixel. Dan font family-nya adalah Arial, Helvetica, dan sans serif. Ini untuk body, header, dan footer. Ini adalah tag HTML yang nanti akan kita set CSS-nya ya. Tag HTML lain yang kita set lagi adalah main. Main-nya kita samakan menggunakan font family Arial, Helvetica, dan sans serif. Lalu untuk font size-nya adalah 12 pixel. Ini sebenarnya untuk CSS-nya kalian bebas mau ngesetnya seperti apa. Jadi disesuaikan dengan keinginan kalian ya. Untuk tutorial cara set CSS-nya atau membuat CSS-nya, kalian bisa browsing-browsing sendiri. Banyak sekali tutorialnya. Kita buat kelas, yaitu title. Text align-nya adalah center. Untuk font family-nya juga Arial ya. Selain title, kita bisa juga menggunakan ID ya. Title itu dia adalah kelas. Sekarang kita bisa menggunakan ID. Misalnya kita akan membuat ID namanya table. Nah, table-nya nanti akan kita buat border ya. Border collapse. Lebar table-nya adalah 100%. Dan line height-nya atau tinggi table-nya adalah 100% juga. Table TD. Sekarang kita ngeset TD-nya dan TH-nya. TD-TH-nya kita set bordernya itu 1 pixel. Solid. Solid itu berarti dia full color ya. Jadi tidak berunggah. Lalu warnanya adalah hitam. Kita kasih padding. Paddingnya mungkin 5 pixel. Tadi kita sudah ngeset TD dan TH-nya, sekarang kita set header-nya. Table, TH. Header table-nya maksudnya. Header table-nya, text alignment-nya adalah center. Background color-nya gray atau abu-abu. Kita bisa nulisnya pakai gray seperti ini, atau kita bisa nulisnya untuk abu-abu, berarti dia kode heksanya adalah 01E 3E9. Lalu untuk color itu adalah hitam. Nah, background color berarti dia ngeblok background-nya, kemudian color itu adalah warna tulisannya. Oke, stylenya sudah kita buat. Ini title-nya kita hapus saja. Sekarang kita akan menuju ke body. Nah, di body ini tadi kita sudah membuat header. Header itu istilahnya kayak judul bagian atas kertas itu ya. Atau ke footer. Ini bisa diisi sendiri sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian yang selanjutnya adalah main. Main itu adalah isi bodinya. Nah, untuk mainnya sendiri, kita akan menampilkan isi dari ini ya, tabel laporan ini. Jadi untuk mainnya sendiri, nanti kita akan mengisi tabel laporan ini.
Nah, sebelumnya kita gunakan div. Kita buat kelas namanya adalah raw. Lalu kita buat title-nya. Div class title. Nah, di sini kita akan menggunakan kelas title ini. Kita gunakan H2. H2-nya isinya adalah laporan tahun. Laporan tahun berapa? Di sini. Nah, ini tahun itu kita peroleh dari ini ya, dari data tahun ini. Kita buat div lagi. Lalu di dalam div ini kita buat table. Tabelnya kita kasih ID table. Lalu kita buat t-head. Untuk headernya ada tr, kemudian th. Yang pertama nomor, lalu th yang kedua adalah bulan, jumlah member baru, dan jumlah peminjam baru. Oke, sekarang kita ke tbody. Nah, tbody ini kita akan menampilkan list laporannya. Kita gunakan for each, dan di sini adalah and for each. Oke, di dalam for each ada tr, kemudian di dalam tr ada td. Nah, isi for each-nya adalah list laporan, sk value. Seperti ini. Untuk yang pertama adalah nomor. TD yang pertama adalah nomor, berarti kita peroleh dari key-nya saja. Key plus 1. TD yang pertama adalah value. Value-nya adalah ID bulan. Oh, ini bukan ID bulannya, tapi nama bulan. Lalu selanjutnya adalah jumlah member, JML member. Dan yang terakhir adalah JML peminjaman. Oke, seperti ini. Sekarang kita ke indeksnya. Kita beri aksi untuk buttonnya, button ekspornya. Kita beri aksi on click, export laporan. Seperti ini. Sekarang kita ke bagian bawah. Kita buat filenya, fungsi export laporannya di script. Export laporan. Yang pertama kita peroleh dulu tahunnya. Untuk memperoleh tahun kita gunakan adalah ini ya, var tahun, kemudian hashtag tahun, .vol, ini untuk memperoleh tahunnya. Kemudian kita gunakan window titik open. Oh, benar seperti ini. Window open. Yang pertama adalah URL-nya. Kita akses controller yang tadi kita buat. Base URL. Kontrol laporan. Dan nama fungsinya adalah export PDF. Slash. Kemudian di sini ada tahun ya. Plus tahun. Kemudian blank. Oke, seperti ini. Sekarang kita coba. Kita refresh. Oh, di sini ada error. Library PDF line 10. Kita cek library PDF line 10. Oh, ini konstruktornya ada argumen ya. Kita hapus saja. Kita coba lagi. Refresh. Nah, oke, seperti ini ya.
Sekarang kita coba ekspor. Dia akan download, buka tab baru. Oke, di sini ada error. Kita bisa cek errornya di laporan PDF ya. Oh, ini bukan seperti ini, tapi pakai sama dengan panah. Oke, kita coba, kita refresh lagi. Oke, di sini masih ada error, nama bulan. Sepertinya bukan nama bulan, tapi hanya bulan saja. Kita refresh. Nah, sudah berhasil ya. Seperti ini. Untuk nomor, jumlah member, dan jumlah peminjam kita buat rata tengah ya. Berarti di masing-masing TD-nya kita kasih align center. Kita refresh. Oke, sudah ya. Ini untuk laporannya. Sebenarnya laporannya bisa kita download. Jika laporan ini kita download, nah nanti nama filenya adalah laporan strip 2021. Seperti ini. Mungkin kita coba tahun lain, misalnya tahun 2020. Kita ekspor, dia otomatis akan ngeset laporan tahun 2020. Jadi seperti itu tutorial untuk ekspor ke dalam bentuk PDF. Sebenarnya ada beberapa cara plugin selain DOM PDF yang digunakan untuk ekspor data ke dalam bentuk PDF. Tapi yang sering saya gunakan adalah DOM PDF. Oke, demikian tutorial kali ini. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.